Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengikuti ujian akhir semester berbasis online yang akan diselenggarakan oleh SMK Antartika 1 Sidoarjo. Sama seperti Pra2 kemarin, yang harus kalian persiapkan adalah username dan password yang kalian dapatkan dari kartu ujian. Dan aplikasi browser sangat disarankan itu menggunakan Google Chrome. Dan usahakan dicek apakah di Play Store Google Chrome kalian itu sudah update yang paling baru atau belum. Jika sudah yang terbaru, maka dapat kalian gunakan. Tapi jika ada tombol update atau yang disarankan update, maka lebih baik kalian update terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu kalian buka aplikasi Google Chrome kalian. Setelah itu kalian ketikkan website untuk ujian, yaitu setelah itu kalian klik enter atau masuk. Nah, di sini kalian akan diharuskan login, yaitu kalian harus memiliki username pengguna dan password. Password di sini dan username didapatkan saat kalian sudah menerima kartu ujian. Setelah itu kalian masukkan username kalian. Saya ambil contoh saja di sini, yaitu username uji coba yaitu S2050 17 48 dan passwordnya yaitu Jadi di sini kalian hati-hati dalam memasukkan username dan password. Jangan sampai kalian mengetikkan username dan password itu salah dengan nomor yang lain. Jika gagal, maka ada dua kemungkinan, yaitu kalian tidak dapat login atau kalian login dengan akun teman kalian dengan nomor ujian atau username yang mirip. Bagaimana cara melihat apakah akun itu punya kalian? Setelah kalian memasukkan username dan password, itu kalian klik login. Maka dia akan masuk ke halaman utama website ujian SMK Antartika. Di sini dapat permintaan simpan sandi atau tidak. Saran saya itu dapat kalian simpan dan juga dapat juga tidak kalian simpan. Saya pilih di sini tidak perlu disimpan, itu saya tutup saja. Setelah kalian masuk pada website, halaman pertama website, setelah kalian login, itu kalian pilih garis 3 yang ada di atas kiri. Itu kalian klik hingga muncul menu di sebelah kiri. Sebelum kalian memulai tes atau sebelum kalian memulai ujian, alangkah lebih baiknya kalian mengecek halaman profil terlebih dahulu, yaitu kalian pilih menu profil di bawah menu tes. Ini kalian klik. Nah, di sini dapat kalian lihat username dan nama kalian. Di sini harap dicek apakah ini benar menggunakan akun kalian atau akun orang lain. Jika kalian menggunakan akun orang lain, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai karena otomatis kalian telah mengerjakan nomor ujian atau soal dari teman kalian atau orang lain. Jadi hati-hati sebelum kalian memulai ujian, alangkah lebih baik kalian mengecek halaman profil terlebih dahulu. Dicek username dan nama lengkapnya, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah dirasa sudah sesuai, maka kalian pilih lagi menu yang ada di kiri atas, yaitu garis 3 ini. Setelah itu kalian pilih menu tes dan kalian pilih daftar tes. Di sini akan muncul soal yang akan disesuaikan dengan jadwal ujian kalian. Contohnya saja di sini adalah bahasa Indonesia. Pada tabel kuning ini dapat kalian geser ke kiri dan ke kanan. Kalian geser ke arah kiri hingga muncul sebuah tombol kerjakan. Setelah itu kalian klik tombol kerjakan. Nah, di sini akan muncul informasi soal mulai dari nama tes,
mata pelajaran, gurunya siapa, jumlah soal berapa, tanggal tesnya, hingga waktu tes dan durasi tesnya. Di sini juga terdapat token soal. Token soal ini kalian masukkan sebelum kalian masuk ke soal dan waktu dimulai. Setelah kalian memasukkan token soal, contohnya saja di sini 20, 50, 17, 17. Setelah kalian memasukkan token soal dan mengeklik mulai, maka waktu akan berjalan. Biasanya ujian akan berjalan selama 1 jam atau 60 menit. Jadi setelah kalian klik mulai, maka waktu akan mulai berjalan. Contohnya saja kita klik mulai di sini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, di atas kiri itu terdapat sebuah timer atau waktu yang berjalan mundur. Itu adalah durasi tes kalian. Jadi lebih baik kalian memperhatikan juga untuk waktu pengerjaan soal. Jadi hati-hati. Di sini dapat kalian lihat yaitu nomor 1, di sini terdapat sebuah soal yaitu A, B, C, D, E. Setelah itu kalian pilih contohnya saja jawabannya A. Setelah kalian mengetikkan atau setelah kalian memilih jawaban yang kalian rasa sudah benar, itu dapat kalian klik selanjutnya. Itu kalian kerjakan setiap soal. Jumlah soalnya sekitar 40 soal. Itu kalian kerjakan selama 60 menit. Kalian pilih saja jawaban yang dirasa kalian benar. Apabila kalian ragu-ragu, kalian centang kotak kecil ragu-ragu, tetapi kalian juga harus menjawabnya. Jangan sampai kalian mengeklik centang tetapi kalian belum menjawabnya. Ini sebagai antisipasi saat waktu sudah habis tapi kalian tidak yakin dengan jawaban kalian dan kalian ingin merubahnya akan tetapi waktunya sudah habis, maka jawaban kalian akan otomatis tersimpan. Jika kalian mengeklik centang ragu-ragu ini tanpa menjawab, maka jawaban kalian akan tersimpan kosong. Tapi alangkah baiknya kalian perhatikan baik-baik soalnya, kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Setelah itu kalian klik tombol selanjutnya. Setelah itu di sisi kanan nomor, di sini ada nomor 3 dan di sisi kanannya ini ada tombol untuk memilih soal. Nah, di sini dapat kalian lihat yang soal telah dikerjakan itu biasanya akan berubah jadi hitam, yang ragu-ragu akan berubah jadi kuning, dan yang sedang dikerjakan akan berubah jadi biru. Tetapi pada beberapa kasus ada browser itu yang tidak menampilkan warna. Itu kalian jangan khawatir. Asalkan kalian sudah memilih jawaban kalian, walaupun di sini tidak ada warna atau warnanya cuman satu warna, itu tidak usah khawatir. Karena itu bisa jadi bawaan dari browser HP kalian. Tetapi jawaban kalian akan tetap tersimpan walaupun tidak ada perubahan warna di situ. Setelah kalian sudah menyelesaikan semua soal dan kalian menjawabnya dan yakin benar, dan kalian ingin menyelesaikan ujian, itu kalian klik tombol selesai, yaitu pada soal terakhir. Itu kalian klik tombol selesai, maka akan muncul jendela kecil. Jendela kecil di sini masih ada jawaban ragu-ragu. Silakan hilangkan checklist jawaban ragu-ragu untuk selesai. Nah, jika waktunya masih ada dan kalian masih bisa mengkoreksi, kalian cari yang tadi jawaban ragu-ragu kalian, itu kalian hilangkan centangnya. Setelah itu kalau kalian sudah merasa yakin benar akan koreksi kalian, itu baru kalian selesaikan. Di sini saya klik tombol selesai, maka akan muncul jendela kecil lagi, yaitu menanyakan apakah Anda yakin ingin mengakhiri tes. Anda tidak akan bisa kembali ke soal jika sudah menekan tombol selesai. Jadi di sini maksudnya adalah kalian hanya memiliki satu kesempatan saja untuk mengerjakan soal ujian. Jika kalian memang sudah yakin dan waktunya sudah atau menjelang habis, itu dapat kalian klik centang. Klik centang, maka kalian klik tombol hijau.
Setelah kalian klik tombol hijau, maka kalian akan kembali ke menu daftar tes, dan di sini akan muncul sebuah bar hijau yang bertuliskan terima kasih telah menyelesaikan tes ini. Notif ini akan muncul saat kalian sudah selesai mengirimkan hasil tes kalian, yaitu dengan menekan tombol selesai berwarna hijau tadi. Jika kalian ingin mengerjakan, tentunya saja tidak bisa, karena kalian hanya memiliki satu kali kesempatan untuk menjawab setiap pelajaran. Jika kalian selesai mengerjakan tetapi kalian ingin langsung mengerjakan ke soal berikutnya tetapi bukan jadwalnya atau tetapi belum waktunya, maka kalian tidak akan bisa masuk, karena setiap mata pelajaran itu akan disesuaikan jamnya sesuai dengan jadwal. Jadi kalian harus menunggu jamnya selesai, dan kalian harus hati-hati kapan waktu jam pelajaran yang diujikan tersebut. Begitu saja untuk tutorial mengikuti ujian akhir semester berbasis online SMK Antartika 1 Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.